saya Indi Rahmawati dari 1 KPIA. Di sini saya akan menjelaskan video tentang unsur-unsur hadis dan metode periwayatan hadis. Pembahasan yang pertama yaitu unsur-unsur hadis dan metode periwayatan hadis. Unsur-unsur hadis yang pertama yaitu sanad dan rawi. Sanad secara bahasa adalah al-mu'tamad, yang diperpegangi atau yang kuat atau yang bisa dijadikan pegangan atau sesuatu yang terangkat tinggi dari tanah. Secara istilah adalah jalannya matan, yaitu silsilah para perawi yang memindahkan atau meriwayatkan matan dari sumber yang pertama. Yang kedua adalah rawi. Rawi adalah informan yang menyampaikan hadis dari Nabi yang terdiri atas sahabat, tabi'in, dan seterusnya. Yang kedua yaitu matan. Matan adalah sesuatu yang keras dan tinggi atau terangkat dari bumi atau tanah. Secara istilah adalah sesuatu yang berakhir padanya atau terletak sesudah sanad, yaitu berupa perkataan atau lafaz hadis yang memuat berbagai pengertian. Yang ketiga yaitu sihat at-tayammul wal ada. Tahammul dalam bahasa artinya menerima dan ada artinya menyampaikan. Jika digabungkan dengan kata al-hadis, tahammul hadis berarti kegiatan menyampaikan riwayat hadis. Hubungan yang terjadi antara perawi dengan perawi lain merupakan kegiatan penerimaan dan penyampaian riwayat hadis. Dalam istilah ilmu hadis terdapat istilah yang disebut dengan at-tahammul dan al-ada. At-tahammul adalah menerima dan mendengar suatu periwayatan hadis dari seorang guru dengan menggunakan beberapa metode tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan al-ada adalah menyampaikan atau meriwayatkan suatu hadis kepada orang lain, dan sedangkan ada al-hadis adalah kegiatan menyampaikan hadis dengan cara-cara tertentu. Syarat periwayatan hadis. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah balik, yang ketiga adalah adil, yang keempat adalah dabit, dan yang kelima adalah sikoh. Islam di sini adalah harus disampaikan oleh orang Islam, sedangkan hadis yang disampaikan oleh orang kafir dianggap tidak sah, maksudnya adalah terhadap orang fasik yang membawa kabar saja. Diserukan meneliti dengan hati-hati, maka sudah tentu berita hadis yang dibawa oleh orang kafir harus ditolak. Yang kedua yaitu balik, maksudnya adalah adanya akal sehat disertai usia yang memungkinkan bermimpi, atau orang sudah mampu menangkap pembicaraan dan memahami hukum-hukum syariat. Yang ketiga adalah adil, adalah sifat yang tertancap dalam jiwa yang mendorong untuk berbuat takwa dan memelihara harga diri sehingga menjauhi dari dosa-dosa. Yang keempat yaitu dabit, maksudnya adalah kemampuan seorang perawi dalam memahami dan menghafal, menjaga hadis dari gurunya sehingga mampu menyampaikan hafalan hadis tersebut kapan saja sesuai dengan apa yang dia dengar dari gurunya. Dabit dapat berupa dabit syarat, jadi berdasarkan hafalan, dan dabit kita berdasarkan buku catatan. Yang kelima adalah sikoh, maksudnya adalah hadis yang diriwayatkan tidak berlawanan dengan hadis yang lebih kuat dengan Al-Quran. Syarat penerima hadis. Yang pertama yaitu tamyiz, yaitu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua adalah sehat akal pikiran. Yang ketiga adalah secara fisik dan mental orang tersebut mampu memahami dengan baik riwayat hadis yang diterimanya. Yang keempat adalah muhadithul hadis, yaitu orang yang telah menunjuk atau mencatat sesuatu hadis pada kitabnya. Disebut juga orang yang menyebutkan perawi hadis. Istilah ini berbeda dengan al-muhdis atau al-muhaddisin yang memiliki keahlian tentang proses perjalanan hadis serta banyak mengetahui nama-nama perawi matan-matan dengan jalur-jalur periwayatannya serta kelemahan hadis. Muhadits merupakan perawi terakhir. Yang kedua adalah metode periwayatan hadis. Metode periwayatan hadis terdiri dari 1. As-simai, mendengarkan lafaz guru. 2. Al-qiraah, membaca dari syekh. 3. Al-ijazah. 4. Al-munawalah atau menyerahkan. Yang kelima al-kitabah. Yang keenam adalah al-ilam atau memberitahu. Dan yang terakhir adalah al-wijadah atau pendapat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum